Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Irma Nirmala Dewi selaku dosen Sistem Informasi Manajemen, dan di hari ini saya akan menyampaikan bab mengenai sumber daya manusia. Oke. Sumber daya manusia mungkin udah sering dibahas ya, udah sering kalian temui apa sih sumber daya manusia itu sendiri. Baik, pertanyaannya adalah simpel. Apa sih sumber daya manusia ini? Kita bisa disebut tidak sebagai sumber daya manusia. Begitu kan pertanyaannya? Jawabannya iya atau tidak? Oke, jika jawaban kalian iya, itu adalah betul bahwa kita adalah salah satu sumber daya manusia yang harus ada di sebuah perusahaan gitu ya. Oke, jika kita merupakan salah satu bagian dari sumber daya manusia, apa sih ruang lingkup dari manajemen sumber daya manusia itu sendiri? Pertanyaannya adalah seperti ini. Aktivitas dalam manajemen sumber daya manusia adalah salah satunya yaitu untuk wawancara. Oke, ketika kalian lulus dari kampus Universitas Bina Bangsa ini, kalian akan otomatis akan berlomba-lomba untuk mencari kerja, ya kan? Salah satu aktivitas dari manajemen sumber daya manusia adalah wawancara, yaitu adalah si interviewer dan Anda adalah sebagai si wawancaranya begitu. Baik, mereka akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mereka akan menanyakan profil kalian dan yang lain-lainnya. Selain itu juga merancang program suatu pelatihan. Nah, ketika kalian sudah masuk nih menjadi seorang staff, maka kalian akan di training. Nah, itu dia adalah salah satu manajemen dari sumber daya manusia. Nah, selanjutnya yaitu adalah lihat ada bagian gambar-gambar di dalam slide ini. Kalian bisa lihat di situ saya kasih bagian-bagiannya. Nah, yang pertama adalah rekrutmen. Apa sih rekrutmen itu? Dia adalah penyeleksian kerja atau pencari lowongan ya, lamaran pekerjaan baru. Kemudian dua yaitu ada rekrutmen. Rekrutmen itu adalah pemberhentian kerja bisa. Kemudian yang ketiga adalah seleksi itu. Kemudian yang keempat adalah ada orientasi. Orientasi di sini adalah ketika kalian sudah masuk menjadi seorang staf atau pegawai, kalian akan mengadakan orientasi atau pengenalan terhadap kantor. Yang kelima yaitu training. Mungkin training ketika kalian sudah menjadi staf, ketika kalian sudah menjadi bagian dari manajemen itu sendiri, maka kalian akan diadakan sebagai pelatihan-pelatihan atau training untuk meningkatkan job desk kalian atau meningkatkan jabatan kalian. Selanjutnya yaitu ada manajemen kerja. Manajemen kerja itu bagaimana sih kalian pekerjaan, kualitas kerja di kantor, kemudian kedisiplinan kalian, kemudian bagaimana kalian menjadi staf di kantor, intinya seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu kompetensi manfaat. Kompetensi manfaat itu kita bisa disebut dengan reward itu sendiri ya. Kalau jika kalian bekerjanya bagus, maka kalian akan mendapatkan reward dari perusahaan. Dan selanjutnya yaitu ada pengembangan karir. Ketika kalian ingin bekerja menjadi seorang karyawan di perusahaan, pasti cita-citanya adalah ingin tinggi, menjadi leader kah, HRD kah, atau menjadi profesional, atau bahkan menjadi si sang manajer sendiri, atau bahkan menjadi komisaris atau CEO itu sendiri ya. Pasti itu adalah ada pengembangan karir atau jenjang karir itu sendiri. Selanjutnya, bahasan yang akan dibahas adalah tentang contoh metode pelatihan yang berbasis teknologi. Oke, sekarang kita semua harus menggunakan teknologi. Apa-apa harus menggunakan teknologi dan kita tidak akan lepas dari teknologi. Betul atau tidak? Betul ya, pastinya ya. Saat 24 jam ketika mata kita terbuka, pasti kita akan menggunakan mobile phone kita, laptop kita, atau misalkan PC kita, atau kita melihat apa ya, informasi dari internet itu adalah dari teknologi, tidak seperti zaman dahulu harus melihat dari koran atau majalah. Sekarang sudah tidak musim, intinya seperti itu ya. Kemudian metode pelatihan yang berbasis teknologi yaitu satu adalah CD atau DVD room. uh, Pegawai manajemen dia bisa menggunakan CD atau DVD room untuk menjelaskan apa sih pelatihan yang akan kita lanjutin. Kita menonton, kita melihat video, kita uh, melakukan training, intinya seperti itu. Yang kedua adalah video conference. Yes, selama 2 tahun ini kita kebanyakan menggunakan video conference, entah itu Zoom, entah itu Google Meet, entah itu video call, entah apapun itu kita menggunakan video conference. Yang satu ada di rumah, yang satu ada di cafe, yang satu ada di sekolahan, yang satu misalkan ada di tempat liburan atau dimanapun bisa melakukan conference. Kalau misalkan tatap muka harus datang, harus bertemu gitu ya, karena adanya video conference maka bisa menghemat waktu, tenaga, dan juga biaya intis. Yang ketiga adalah e-learning. 2 tahun ini kita melakukan internet e-learning, yaitu elektronik, pembelajaran elektronik ya, entah by Zoom, by WhatsApp,
misalkan selain Zoom, WhatsApp, Google Meet, terus kemudian Telegram, kita share materi, kita diskusi, apapun itu kita bisa melakukan e-learning itu sendiri. Baik. Baik, demikianlah sebagian besar penjelasan tentang manajemen sumber daya manusia. Tidak begitu banyak saya menjelaskan di sini karena juga waktu sangat singkat ya. Jadi sekian aja. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di komen ataupun kalau misal video kurang lengkap, nanti saya akan lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih semuanya, sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.